Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Farmasi H akan mempresentasikan terkait etika dan regulasi uji PK. Next, ini adalah anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Next, Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ini ada apakah prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam desain uji praklinik? Next. Jadi di sini kita memakai tiga prinsip R. Jadi yang pertama itu ada replacement, yang berarti upaya menggantikan penggunaan hewan dengan metode lain seperti kultur sel, jaringan, atau simulasi komputer. Dan bila tetap perlu hewan, dipertahankan memilih spesies yang tingkat sensitivitasnya nyerinya rendah. Yang kedua ada reduction, berarti peneliti harus menghitung dan menentukan jumlah hewan sedikit mungkin yang tetap mampu menghasilkan data bermakna sehingga efisiensi penelitian tercapai tanpa mengurangi kualitas dan validitas hasil riset. Yang ketiga dari refinement, yang berarti langkah ketika peneliti harus memastikan semua metode perawatan dan perlakuan hewan uji dilakukan dengan cara yang paling manusiawi, sehingga dapat meminimalkan bahkan menghilangkan rasa sakit, stres, dan ketidaknyamanan yang mungkin dialami selama penelitian. Dan ini juga next, dan juga memakai prinsip 5F, yang dimana ini tuh yang pertama ada freedom from hunger and thirst, atau dapat disebut dengan bebas dari rasa lapar dan haus. Yang kedua ada freedom from discomfort, yang dimana itu bebas dari ketidaknyamanan. Yang ketiga ada freedom from pain, injury, and disease, yang dimana bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Yang keempat ada bebas dari rasa takut dan tertekan, yang dimana freedom from fear and distress. Yang terakhir ada freedom to express their normal behavior, yang dimana kebiasaan untuk mengekspresikan perilaku normal mereka. Next. Dan untuk yang kedua ada apa saja pedoman regulasi yang harus diikuti selama uji praklinik. Next. Oke. Jadi dalam skala internasional, OECD berperan sebagai pedoman untuk regulasi uji praklinik. Jadi OECD ini menetapkan Good Laboratory Practice atau GLP sebagai sistem mutu untuk menjamin uji non-klinik termasuk uji praklinik obat dan bahan kimia. Dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan dapat dipercaya sehingga hasilnya diakui lintas negara melalui Mutual Acceptance of Data atau MAD. OECD membagi prinsip GLP ke dalam 10 bagian utama. Next. Dan yang kedua, selain OECD juga ada ICH, Guidelines juga berperan sebagai pedoman untuk regulasi uji praklinik. ICH sendiri adalah lembaga yang membuat pedoman standar internasional untuk pengembangan dan registrasi obat. Pedoman ICH dibagi dalam 4 kategori utama. Yang pertama ada quality, kedua ada safety, ketiga ada efisiensi, dan keempat ada multidisciplinary. Next. Kemudian terdapat regulasi nasional atau dari Indonesia sendiri. Yang pertama, Badan POM telah menerbitkan beberapa peraturan sebagai pedoman pelaksanaan uji praklinik. Antara lain, yang pertama adalah Perbepom 18 tahun 2021 tentang pedoman uji farmakodinamik praklinik obat tradisional. Regulasi ini mengatur tentang standar dan metode uji farmakodinamik praklinik obat tradisional, kemudian penggunaan hewan uji sesuai prinsip GLP dan etika 3R. Lalu ada prosedur uji dan patofisiologi untuk berbagai kelas terapi, dan yang terakhir adalah tata cara dokumentasi dan pelaporan hasil uji. Kemudian regulasi yang kedua adalah Perbepom nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo, di mana regulasi ini mengatur mengenai standar dan jenis toksisitas praklinik in vivo, lalu ada aturan penggunaan hewan uji dan tata cara pelaksanaan, dan yang terakhir adalah ketentuan teknis pelaporan hasil uji. Next. Selain itu, terdapat pedoman dan standar etik penelitian dan pengembangan kesehatan nasional tahun 2021. Pedoman ini merupakan panduan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di Indonesia yang mengatur standar etik untuk perlindungan subjek manusia dan hewan uji dalam penelitian, seperti privasi, martabat, serta perlakuan yang beradab sesuai standar internasional. Next. baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika. Next. Sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan, peneliti wajib menyiapkan dokumen ilmiah yang lengkap dan terstruktur. Di dalamnya harus dijelaskan terkait tujuan penelitian, desain percobaan, jumlah hewan, serta metode analisis yang akan digunakan. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara rasional dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, harus diterapkan prinsip 3R seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yang dimana 3R sendiri di sini terdiri dari replacement, reduction, dan juga refinement. Selain itu, peneliti juga perlu menjelaskan rencana anestesi, analgesia, dan juga human endpoint, yaitu titik akhir kemanusiaan untuk mencegah penderitaan hewan yang tidak perlu. Semua aspek ini biasanya direview terlebih dahulu oleh dokter hewan atau tim etik internal sebelum diajukan secara resmi ke komite etik. Next. Selain aspek ilmiah, BPOM juga menekankan kesiapan administratif dan regulasi sebelum pengajuan proposal. Laboratorium, tempat penelitian harus memenuhi standar Good Laboratory Practice atau GLP dengan personel yang lebih terlatih dan juga tersertifikasi, serta adanya dokter hewan pengawas. Fasilitas dan lingkungan hewan juga harus memenuhi syarat kesehatan dan kesejahteraan hewan uji. Dokumen pendukung yang wajib disiapkan meliputi persetujuan Komite Etika Hewan, SOP prosedur, sertifikat fasilitas atau hewan, jadwal penelitian, serta izin bahan berbahaya bila digunakan.
Semua berkas ini nantinya harus dilampirkan saat mengajukan persetujuan pelaksanaan uji praklinik atau PPUPK ke BPOM. Sebagai dasar persiapan ini mengacu pada pedoman uji praklinik BPOM tahun 2023, kemudian peraturan BPOM nomor 8 tahun 2024 tentang uji klinik, serta pedoman internasional seperti Arrive Guidelines 2.0 dan juga CIOMS 2021. Dengan memenuhi seluruh persyaratan tersebut, penelitian dapat dijalankan secara etis, aman, dan sesuai regulasi yang berlaku. Next. Baik, ini adalah daftar pusaka yang kami gunakan untuk menjelaskan terkait regulasi dan juga etika untuk uji PK. Terima kasih telah menyimak dan juga menonton video kami. Semoga penjelasan yang telah kami jelaskan dapat diterima dengan baik dan juga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.